Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Alimatul Amanah, NIM K71222022, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang ilmu dalam perspektif historis. Oke, langsung saja ke materinya. Ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap, menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman Yunani kuno, abad tengah, abad modern, sampai abad kontemporer. Masa Yunani kuno saat ilmu pengetahuan lahir, kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat memiliki corak mitologis alam dengan berbagai aturannya. Diterangkan secara teogoni bahwa ada peranan para dewa yang merupakan unsur penentu segala sesuatu yang ada. Memasuki abad tengah, yaitu abad ke-5 Masehi, pasca Aristoteles, filsafat Yunani kuno menjadi ajaran praksis, bahkan mistis, yaitu sebagaimana diajarkan oleh Stoa, Epikuri, dan Plotinus. Semua hal tersebut bersamaan dengan pudarnya kekuasaan Romawi yang mengisyaratkan akan datangnya tahapan baru, yaitu filsafat yang harus mengabdi kepada agama. Filsuf besar yang berpengaruh saat itu yaitu Augustinus dan Thomas Aquinas. Pemikiran mereka memberi ciri khas pada filsafat abad tengah. Filsafat Yunani kuno yang sekuler kini dicairkan dari autonominya dengan doktrin gerejani. Filsafat menjadi bercorak teologis. Bersamaan dengan itu, kehadiran para filsuf Arab tidak kalah penting seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, yang telah menyebarkan filsafat Aristoteles dengan membawa ke Cordova, Spanyol, untuk kemudian diwarisi oleh dunia barat melalui kaum patristik dan kaum skolastik. Wells dalam karyanya The Outline of History 1951 mengatakan, jika orang Yunani adalah bapak metode ilmiah, maka orang Muslim adalah bapak angkatnya. Selanjutnya muncullah abad modern, abad ke-18 sampai 19 Masehi dengan dipelopori oleh gerakan Renaissance di abad ke-15 dan dimatangkan oleh gerakan Akhularum di abad ke-18. Melalui langkah-langkah revolusionernya, filsafat memasuki tahap baru atau modern. Dalam perkembangan berikutnya, filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu cabang yang dengan metodologinya masing-masing mengembangkan spesialismenya sendiri-sendiri secara intens. Lepasnya ilmu-ilmu cabang dari batang filsafatnya diawali oleh ilmu-ilmu alam atau fisika melalui tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh yang berperan diantaranya yaitu Copernicus 1473 sampai 1543 dengan astronominya menyelidiki putaran benda-benda angkasa. Karyanya The Revolution Orbium Caelestium yang kemudian dikembangkan oleh Galileo Galilei 1564 sampai 1642 dan Johannes Kepler 1571 sampai 1630 ternyata telah menimbulkan revolusi tidak hanya di kawasan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga di masyarakat dengan implikasinya yang amat jauh dan mendalam. Adapun tokoh lain yaitu Vesalius 1514 sampai 1564 dengan karyanya De Humani Corporis
Fabrika telah melahirkan pembaruan resepsi dalam bidang anatomi dan biologi. Ada juga Isaac Newton 1642 sampai 1727 melalui filosofi naturalis Principia Mathematica telah menyumbangkan bentuk definitif bagi mekanika klasik. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial dengan gaya semacam itu mencapai bentuknya secara definitif melalui kehadiran Auguste Comte dengan grand teorinya yang digelar dalam karya utama Cours de Filosofi Positif yang mengajarkan bahwa cara berpikir manusia dan juga masyarakat dimanapun akan mencapai puncaknya pada tahap positif setelah melampaui tahap teologik dan metafisik. Battle cry-nya Francis Bacon yang menyerukan bahwa knowledge is power bukan sekedar mitos, melainkan sudah menjadi etos, telah melahirkan corak dan sikap pandang manusia yang meyakini kemampuan rasionalitasnya untuk menguasai dan meramalkan masa depan. Dan dengan optimismenya menguasai, berinovasi secara kreatif untuk membuka rahasia-rahasia alam. Didukung oleh roh kebebasan, Renaissance dan Aufklärung menjadikan masyarakat barat sebagai masyarakat yang tiada hari tanpa temuan-temuan baru, muncul secara historis, kronologis, berurutan, dan berdampingan sebagai alternatif. Revolusi ilmu pengetahuan memasuki abad kontemporer, abad ke-20 sampai sekarang, berkat teori relativitas Einstein yang telah merombak filsafat Newton, di samping teori kuantumnya yang telah mengubah persepsi dunia ilmu tentang sifat-sifat dasar dan perilaku materi, sedemikian rupa sehingga para pakar dapat melanjutkan penelitian-penelitiannya dan berhasil mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti astronomi, fisika, kimia, biologi, molekuler. Hasilnya seperti yang dapat dinikmati oleh manusia sekarang ini. Sutarjo 1982. Ilmu pengetahuan dalam perkembangannya dewasa ini beserta anak-anak kandungnya, yaitu teknologi, bukan sekedar sarana bagi kehidupan umat manusia. Iptek kini telah menjadi sesuatu yang substansial, bagian dari harga diri dan mitos, yang akan menjamin survival suatu bangsa. Prasyarat untuk mencapai kemajuan dan kedikdayaan yang dibutuhkan dalam hubungan antar sesama bangsa. Dalam kedudukannya yang substansif tersebut, Iptek telah menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara eksentis, dan pada gilirannya mengubah budaya manusia secara intensif. Implikasi globalisasi menunjukkan berkembangnya suatu standarisasi yang sama dalam kehidupan di berbagai bidang. Negara atau pemerintah dimanapun, terlepas dari sistem ideologi atau sistem sosial yang dimilikinya, dipertanyakan apakah hak-hak asasi dihormati, apakah demokrasi dikembangkan, apakah kebebasan dan keadilan dimiliki oleh setiap warganya, bagaimana lingkungan hidup dikelola. Nyatalah bahwa implikasi globalisasi menjadi semakin kompleks karena masyarakat hidup dengan standar ganda. Di satu pihak, sementara orang ingin mempertahankan nilai-nilai budaya lama yang diimprovisasikan untuk melayani perkembangan baru yang kemudian disebut sebagai lahirnya budaya sandingan. Sedangkan di pihak lain, muncul tindakan-tindakan yang bersifat melawan terhadap perubahan-perubahan yang dirasakan sebagai penyebab kegerahan dan keresahan dari mereka yang merasa dipinggirkan, tergeser dan tergusur dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu yang disebut sebagai budaya tandingan. Sekian penjelasan mengenai ilmu dalam perspektif historis.
Semoga bermanfaat. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.